Namaku Citra. Aku sekarang ini kuliah di salah satu universitas di Bandung. Sebenarnya aku ini bukan asli orang Bandung. Dan karenanya pun sering sekali aku mencari uang tambahan. Selain uangnya dipakai untuk membeli keperluan, ya lumayan lah. Kerja juga sambil menyibukkan waktuku, supaya aku tidak bosan jika terus-terusan di kosan. Namun, kali ini aku bekerja sampingan dengan profesi yang sebelumnya belum pernah ku jalani. Memang gampang sih kerjaannya. Dari segi keuangan pun, jika ku hitung, ini sangat lumayan sekali. Namun, ini sesuatu yang menantang. Karena memang sebenarnya, aku ini tipikal orang yang penakut. Ya, pekerjaan itu adalah menjadi talent di rumah hantu. Kerjaanku kali ini sangatlah unik. Maksudku, aku hanya perlu diam dan menakuti orang-orang. Tapi sebelumnya, aku juga sempat mempertimbangkan tawaran kerja yang ditawarkan temanku ini dulu. Aku kan juga takut kalau nanti aku melihat mukaku di make up menjadi seram. Atau bagaimana jika hantu yang sedang kutiru mukanya ini malah mengamuk dan muncul dengan sosok aslinya. Membaikannya saja, aku sudah takut. Tapi temanku meyakinkanku bahwa tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya, baik kepada talent maupun kru yang lain. Dan dia juga bilang nanti akan disediakan pula pawangnya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan begitu, aku pun akan aman nantinya. Saat itu pukul 6 sore. Aku pun datang dan langsung disuruh masuk ke dalam ruang makeup. Aku melihat beberapa talent yang sudah diriasi. Ada yang menjadi genderuwo. Badannya mengerikan sekali. Cuma kasihan talentnya, jadi penuh dengan cat hitam. Lalu ada juga yang menjadi sundel bolong. Kalau yang satu ini sih memang kasihan sekali. Dia harus berdiri memunggungi tukang rias selama berjam-jam, karena bagian punggungnya harus diriasi juga. Kemudian, seorang tukang rias pun menghampiriku dan bilang, "Kamu jadi kuntilanak merah ya? Karakternya sih gampang, cuma diem aja. Nanti juga makeupnya aku bikin serem kok." Hah? Kuntilanak merah? Wajahku pun lalu mulai dirias. Aku pun disuruh untuk tutup mata, dan lumayan agak lama. Beberapa kali, rasanya mukaku ini seperti ditempeli kapas berlapis-lapis. Aku pun jadinya ingin segera melihat muka aku.
akan seseram apa nantinya. Setelah lama aku dirias, aku pun disuruh mengganti pakaianku. Kulihat pakaianku ini kotor sekali. Dan ini hanya kain putih dan juga dicat dengan warna merah darah. Lalu ku cium bau pakaianku ini. Baunya sangat tidak enak. Seperti bau darah kering. Aku tidak suka baunya. Dan lagi, periasku bilang baju itu sudah dicelupkan dengan darah asli. Dari darah kambing. Pantas saja baunya tidak enak. Namun demi uang, apapun aku lakukan. Lalu, aku pun dipasangi rambut yang berantakan, juga panjang sekali. Aku jadi tidak sabar pengen melihat kaca. Kemudian aku pun melihat diriku ke kaca. Astaga. Aku pun diam sejenak, memandangi muka aku yang seram ini. Dan tiba-tiba, bahuku seperti ditepuk dari belakang. Namun ternyata itu hanya seseorang yang mengagetkanku. Dia seorang laki-laki berambut gondrong dan memakai banyak sekali batu ali, yang mengatakan kepadaku, jangan melamun, jangan pernah melamun. Kerjaan begini, gimana bisa ngelamun coba? Gumamku dalam hati. Aku pun melihat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan itu artinya kita harus masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Namun sebelumnya juga diberikan pengarahan bahwa kami sebagai talent tidak boleh menyentuh orang yang masuk. Lalu aku pun ditempatkan di sebuah ruang tamu. Ada kursi yang sudah agak rusak. Juga di sebelahnya ditaruh lemari. Ini sepertinya lemari kayu. Dan pintunya juga memang sudah agak rusak. Juga banyak sekali barang-barang tua lainnya. Namun di pojok kiriku, sepertinya ada banyak sekali bunga melati. Bahkan, mungkin karena aku ini kuntilanak, bebauan yang ditaruh di tempatku ini sangat menyengat. Ini seperti bebauan bunga. Di sebelahku kemudian ada tirai. Dan aku melihat si genderuwo. Aku tidak berani menatapnya lama-lama, karena muka dia sangat seram. Namun, menurut panitia sih, hantu yang harusnya paling seram itu adalah aku. Oleh sebab itu, aku ditempatkan di paling akhir. Baiklah, dari
Dari Hatong sudah terdengar bahwa panitia bilang pengunjung pertama sudah masuk. Aku pun segera bersiap-siap untuk memasang muka seramku ini. Wah, seru sekali ternyata menjadi talent rumah hantu ini. Sudah sekitar 12 orang jika kuhitung, dan aku berhasil menakuti mereka. Hingga sampai ada yang berkata kasar. Lalu lebih lucunya lagi, dia malah menyumpahiku. Dia berkata dan bersumpah, aku didatengin sama setanku ini. Ada saja. Ternyata lucu juga ya melihat orang ketakutan. Sampai tiba-tiba ada satu orang pengunjung yang sudah masuk. Dan aku malah duduk. Astaga. Aku pun langsung berdiri dan meneriaki pengunjung tersebut sambil memasang muka seramku ini. Namun tiba-tiba saja pengunjung tersebut diam dan berhenti di depanku. Dia adalah seorang wanita menggunakan kemeja putih dan rok warna hitam panjang, juga rambutnya panjang. Lalu dia pun menatap tajam ke arahku. Mukanya pucat, seolah dia tidak takut denganku. Dia terus memelototiku. Ketika ku teriakan dan balik memelototinya, dia hanya terus diam di depanku dan masih menatapku. Kepalanya kemudian menunduk. Lalu ia pun pergi keluar. Heran, pengunjung tersebut hanya masuk sendirian dan sangat berani sekali. Kemudian kami pun break sebentar dan melanjutkannya lagi. Namun karena belum ada instruksi dari panitia, aku pun duduk dan memperhatikan keadaan sekitar. Lalu tiba-tiba saja, astaga, pengunjung yang tadi aku lihat, dia kembali lagi. Dan kini sudah berdiri di depan tiraiku. Aku pun langsung berdiri dan meneriakinya. Namun kini dia berhenti di depanku dan menertawahiku. Ya Tuhan, aku pun takut kalau pengunjung ini memang jahil. Dan jika aku nantinya ketakutan, maka rumah hantu ini bisa hancur. Aku pun akhirnya meneriakinya dengan kencang. Namun tiba-tiba talent yang lain pun datang menghampiriku dan bertanya, ada apa teriak-teriak? Kulihat pengunjung itu berlari keluar. Dan aku bilang, aku hanya menjalani tugas, menakuti pengunjung yang masuk. Namun
Temanku bilang rumah hantu ini belum dibuka. Jantungku berdegup dengan kencang. Lalu siapa yang tadi masuk? Jika teman-temanku ini juga memang tidak melihatnya. Aku berusaha menutupi ketakutanku ini. Aku pun lalu diberitahu untuk bersiap-siap menakuti pengunjung pertama di kloter kedua ini. Dan aku harap perempuan yang masuk tadi itu tidak kembali lagi. Kulihat sekitar lebih dari 10 pengunjung sudah masuk. Dan waktu menunjukkan pukul 11 malam. Itu artinya sebentar lagi rumah hantu ini selesai. Dan yang terpenting, pengunjung yang aneh itu tidak kembali lagi. Namun tiba-tiba samar ku dengar seperti ada yang memanggil namaku dengan berbisik. Cita. Karena aku pikir itu panitia, aku pun segera membalikkan badanku, melihat ke arah dekat pintu keluar. Dan ternyata setelah kulihat, astaga, aku melihat ada yang sama dengan rumahku. Namun sosok yang mirip denganku itu melayang dan sambil menjilati tangannya yang penuh darah. Lalu berkata dengan bahasa Sunda yang sangat kasar, "Aing teresap diturutan." Aku pun seketika teriak karena kini sosok itu mencoba memegang mukaku dan seperti ingin menjagarku. Aku pun kemudian terjatuh dan tidak sadarkan apa-apa. Setelah terbangun, mukaku kini berantakan dan penuh dengan air di wajahku, basah hingga mengenai bajuku. Aku pun diberitahu bahwa tadi aku mengalami kesurupan. Aku terus mencoba mencakar mukaku dan terus berteriak, tidak ingin diikuti. Aku sama sekali tidak mengingatnya. Dan juga rumah hantu ini terpaksa diberhentikan. Beberapa pengunjung sempat kecewa. Namun keselamatanku ini nomor 1. Aku pun ditegur oleh lelaki yang sempat mengingatkanku untuk tidak melamun.
Dan inilah yang akan terjadi jika aku melamun. Karena dari awal dia sudah melihat bahwa ketika aku menghadap kaca, sosok kuntilanak merah yang aku rupai ini memang sudah memperhatikanku.